Halo guys, balik lagi di segmen Ministry of Scale. Diecast suka-suka gue, kan? Diecast kesukaan gue. Hari ini gue mau bahas nih. Udah ada Kyoso Karman Gia. Jadi ini gue baru sampai belum lama karena gue nyari di Indonesia agak susah. Terus ya seperti biasa gue terpaksa deh pesen di eBay. Jadi agak lama tuh nyampenya. Nah ini baru nyampe. Sekarang kita mau utak-atik. Karena nggak bakalan lah gue diemin standar. Ikutin terus nih video gue kali ini. Nah sekarang kita lihat dari packagingnya ya. Nih ini sih gue dapatnya bukan baru. Ini gue dapatnya used. Jadi udah pernah dia buka, sekarang kita buka aja, kita lihat kayak apa sih detail dalamnya. License ya ternyata. License. Beda sama Kyoso yang biasanya kita beli juga pakai blind box ya. Kalau ini emang bener-bener case-nya ya nggak tebak-tebakan warnanya dan tipenya apa. Memang spesifik mobilnya ini. Oh, cakep sih. Cakep sih detailnya. Nah, seperti biasa, pasti kita lakuin modifikasi. Uniknya adalah sebelum gue beli mobil ini, gue udah ngobrol sama temen gue. Si temen-temen di Project 64. Ada velg spesifik yang gue pengen. Gue cari-cari, gue cari info, ada yang udah pernah bikin apa belum ya. Akhirnya gue kontak P64. Gue tanya, udah pernah bikin velg ini belum? Ternyata belum, cuman mereka bersedia buat bikinin. Akhirnya dibikinin lah velgnya. Yang gue memang spesifik pengen buat si Karman Gia. Ini dia velgnya nih. Velgnya adalah 52 Outlaw. Ini adalah velg kolaborasinya Magnus Walker. Biasanya dia pasang di Porsche ataupun di VW-VW tua ya, ataupun juga di Karman. Makanya gue ngeliat cakep nih bakalan dipasang di Karman. Gua udah ngobrol sama teman-teman dari P64, mereka lakuin researchnya dan produksinya, sambil lah gue order nih dari eBay. Nah, sebenarnya gue sama P64 itu bukan pertama kalinya juga ngobrolin untuk bikin velg gitu. Karena sebelumnya udah pernah ada 2 rilisan yang dibikin sama P64 buat acara Diecast and Drive di ITC Permata Hijau. Waktu itu gua adalah awal-awal bikin meet up iseng-isengan lah diecast. Nah, ini kalian bisa lihat nih velgnya. Jadi yang mereka rilis adalah Workseeker yang nempel di Vario hatchback gue yang 4 pintu, sama satu lagi BBS CH ring 17 yang offsetnya lumayan tuh, ET15. Jadi concave-nya lumayan dahsyat tuh. Velgnya kecil tapi concave banget. Yang nempel di E36 Wagon sekarang. Oke, sekarang kita lanjutin lagi nih proses untuk eksekusi si Karman Gia-nya. Ini ternyata tuh, duh sayang nggak sayang ya. Cakep lagi mobilnya, tapi bawahnya ternyata di rivet. Jadi kita mesti congkel-congkel nih si velg aslinya biar bisa ketempel si replacementnya ini. Kita udah siapin juga nih glue tag-nya yang hitam. Patafix yang abu-abu tua hitam. Kita congkel dulu deh. Mudah-mudahan sih masih bisa terselamatkan nih velg aslinya. Jadi nantinya masih bisa dipakai. Jadi ini masih aman nih. Velgnya masih bisa dipakai lagi. Nanti tempelinnya pakai glue tack. Nih posisinya yang belakang udah kebuka.
ya, tinggal yang depan. Jadi gue pakai ini plier yang ini, potong, tapi nggak gue potong, gue selipin terus sambil biar gapnya makin besar sampai dia lepas dari asnya. Jadi intinya ini gue selipin di sini sambil gue congkel sampai dia lepas. Oke, velgnya udah kebuka, aman. Biasanya gue pastiin dulu nih offsetnya sehingga kita bisa tahu spacernya perlunya setebal apa. Bahasanya spacer ya, jadi maksud gue adalah biar si glue tag-nya sesuai gitu. Nah, di sini gua mau konsepnya memang fitmentnya bukan yang dia mepet sama fender, tapi gua mau bikin dia cebur banget, alias bahasanya tuh narrow lah. Sebagian juga pada nanya sih kalau misalnya bikin nempelin ban gini di ini nggak sih, disesuaiin nggak sih posisi remnya? Sebenarnya ya bagusnya kalau kalian bisa nyesuaiin juga. Cuman karena ini barangnya kecil banget, gue juga nggak terlalu merhatiin sih dia ada di mana, posisi remnya itu ada di sebelah depan atau di sebelah belakang. Cuman yang penting jangan di bawah atau di paling atas aja kalau gue ya. Jadi ya fleksibel aja sih gue. Cuman yang penting posisinya nggak ada di situ aja. Nah, untuk nempelin velg sendiri ke mobil caranya orang masing-masing. Kalau gua itu malahan caranya depan dulu kiri kanan. Habis itu gua pastiin nggak ini dia nggak goyang-goyang sehingga gue bisa lanjut ke bagian belakang. Nah, si 15 to Outlaw yang dibikin sama P64 ini menariknya adalah dia bikinnya tuh belang depan sama belakang. Jadi gue bisa dapetin sih konsep yang depannya bisa cebur banget gitu offsetnya. Sementara belakangnya bisa sesuai, cakep. Dan velg ini juga nggak hanya cocok di VW tua ya, karena kalau lihat di katalognya mereka tempelin di Porsche 930 kalau nggak salah, di Porsche 930. Cakep juga jatuhnya. Jadi gue samain dulu nih biasanya nih glue tag-nya untuk kiri sama kanan. Jadi nggak belang-belang amat lah. Untuk nempelin velgnya, untuk ngatur-ngaturnya biasanya gue pakai lap kacamata. Karena kalau enggak resiko si finishing velgnya nih, si krom-kromannya suka pada kekelupas gitu. Nah, terus gue pastiin juga punya bidang rata buat ngatur si mobilnya jangan sampai ditekan dia goyang-goyang. Oke, beginilah penampilannya. Nah, buat kalian yang belum nonton episode YouTube gue yang mengenai sama P64, kalian bisa lihat di channel YouTube gue di segmen Otokete. Kita ngobrol sama Divano dari P64. Nah, di situ dibahas lah tentang bagaimana caranya kalau kalian mau order velg ataupun velg-velg apa aja sih yang udah dibikin sama P64 yang bisa kalian order ulang. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.